Untuk doa syukur agung, misdinar ya seperti yang udah-udah aja ya. Cuma untuk gong udah banyak bener sekarang ya, gongnya itu dung gitu ya. Udah banyak bener ya. Tepuk tangan dong untuk misdinar ya. Iya. Itu gong itu masalah sepele, tapi itu wow, merusak suasana betul kalau keliru itu. Harus pulkrum, nah, indah. Terimalah dan mau twing, rusak suasananya. Betul, sepele sekali tapi itu merusak seluruh acara gitu. Tapi beberapa bulan ini sudah bagus, jadi cara ngegongnya itu kayak penuh perasaan ya, karena gong itu bukan kencengnya anak-anak ya, gong itu getarannya dem, nah itu. Jadi pokoknya sudah selama ini kayak gitu aja ya, kebanyakan udah bener gitu. Dem, itu ada nah itunya sebenarnya. Gong itu gitu, bukan kencengnya ya. Itu beda dengan gong yang datar, gong Cina itu beda. Kalau gong yang datar tahu ya, itu memang suaranya treng gitu beda ya. Kalau gong yang gini dem, gaungnya itu. Jadi membawa suasana tertentu. Gong itu barang sepele, tapi kalau benar menciptakan keindahan yang tiada tara. Karena begitu kita konsekrasi, umat Katolik itu begitu konsekrasi kan terfokus semua kan. Kalau lagi homili aja, gitu ya, ngantuk, ngobrol apa segala macam. Tapi begitu konsekrasi, semuanya gitu. Lalu didukung oleh gong yang udah makin manis, dem, hati itu melayang. Kita entah pergi kemana gitu. Nanti kalau ada wiruk itu tektokan sama wiruknya mesti bagus ya. Ya, cek 3 dem cek ya. Cek-ceknya itu santai aja. Cek dung cek dung. Nah, itu juga merusak ya. Ya. Jadi cek-ceknya itu pelan-pelan, tek. Kira-kira gimana sih? Ikuti kata-kata imam. Kalau kamu baca di buku induk namanya TPE, ada tulisan-tulisan merah sama kayak di sini ya. Ini kayak merah. Jadi Rama Bayu bikin yang ini tuh aslinya kayak gini ya. Yang merah namanya rubrik. Rubrik itu petunjuk tata gerak. Nah, ini saya baca. Doa syukur agung, kenapa kok bagian konsekrasi saya ngomongnya begitu? Karena ada petunjuknya. Saya baca. Dalam rumusan berikut. Nah, dalam rumusan berikut, kalau di buku ini nggak ada, buku ini adanya di buku gede. Dalam rumusan berikut, kata-kata Tuhan diucapkan dengan cermat dan jelas. Nah ini, jadi petunjuknya berbunyi, dalam rumusan berikut, kata-kata Tuhan diucapkan dengan cermat dan jelas sesuai hakikat kata-kata tersebut. Itulah kenapa kalau saya konsentrasi ngomongnya pasti berbeda dengan yang lain, karena petunjuknya begitu. Dia pasti pelan-pelan karena ada petunjuknya, cermat dan jelas sesuai hakikatnya. Jadi udah dijelaskan di sini rubriknya. Jadi tadi nyambungnya kepada gong dan lonceng tadi itu, cerik-cerik tadi itu, kira-kira mirip kalau Rama Bayu mengucapkan kata-kata itu kecepatannya segitu, kira-kira gitu ya, bayangkan begitu. Jadi enggak yang cepet-cepet tapi pelan-pelan. Terimalah dan seterusnya, diserahkan bagimu, dung cerik 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 dung cerik 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 dung gitu. Karena apa? Yang perlu diciptakan di sini keheningan. Keheningan itu apa? Kontemplasi. Ya kalau bahasa gampangnya keheningan, kalau bahasa kerennya kontemplasi. Jadi dari suara imam, suara lonceng, suara dupa, dan suara-suara yang lain mesti mendukung itu. Maka juga berhati-hati kalau menjadi organis, jangan sampai bagian yang itu juga dirusak. Beberapa organis merusak suasananya. Jadi imam masih berlutut terus dikasih intro kecepetan, itu betul-betul merusak. Nah, tolong dicatat, bukan kamu, nih yang lain ya, kamu enggak ya. Jadi
Contohnya pada saat imam masih berlutut, tunggu. Kalau mengasih intro boleh, tapi menanti imam sudah berdiri kembali. Artinya imam siap untuk melanjut, baru do re di gitu. Nah ini masih berlutut, teman-teman, do re di, lo belum, ini masih penyembahan, masih keheningan, masih kontemplasi gitu.